Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pembelahan sel dan pewarisan sifat dengan anggota kelompok yaitu Rizka dengan NIM G041201063, Febi Kalak Padang dengan NIM G041201059, dan Sulfa Ulia dengan NIM G041201060. Pembelahan sel adalah suatu proses di mana material seluler dibagi ke dalam dua sel atau lebih sel anak yang bertujuan untuk menambah jumlah dan jenis atau membentuk sel-sel tertentu. Pembelahan sel dibagi atas tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelahan sel antara lain penempelan atau sel bertumbuh, yang kedua kerapatan sel, dan faktor pertumbuhan. Siklus sel. Siklus sel terdiri atas dua fase, yaitu interfase dan pembelahan. Interfase adalah suatu fase dari siklus sel di mana sel yang khas akan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Interfase terdiri atas tiga fase, yaitu fase G1 yaitu fase dengan lama waktu yang bervariasi tergantung dengan tipe selnya. Fase S yaitu terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Fase kedua merupakan fase persiapan fase M untuk terbentuknya interfase melalui proses replikasi dari sentrosom tunggal. Pembelahan adalah suatu proses yang membagi sel induk dua atau lebih sel anak. Pembelahan ini terbagi atas 4 fase, yaitu 1. Profase, yaitu pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X. Metafase adalah tahap yang memerlukan energi terkecil dan waktu yang sangat singkat. Anafase ditandai dengan pemisahan kromatid di bagian sentromer untuk membentuk kromosom baru. Telofase adalah pembelahan sel di mana inti sel akan terbentuk kembali dari fragmen-fragmen nukleus. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung tanpa mengakibatkan fase-fase tertentu yang dijumpai pada umumnya pembelahan mitosis dan meiosis. Proses yang terjadi pada pembelahan ini adalah sel anak mewarisi sifat induknya, sehingga pembelahan amitosis menghasilkan turunan sel anak yang identik dengan sifat induknya. Pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik dan tidak terjadi pada sel prokariotik. Mengapa? Karena pada sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan proses pembelahan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali pada sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem. Adapun fungsi dari pembelahan mitosis adalah untuk sel-sel tubuh, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 tahap pada pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telefase. Namun sebelum keempat proses ini dimulai, ada yang dinamakan dengan fase pendahuluan atau interfase, di mana interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, pada proses interfase akan terjadi persiapan pembelahan atau penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Pada proses interfase ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan fase yang lain, karena pada saat interfase ini terjadi, maka nukleus atau inti sel dan anak inti sel nukleolus akan terlihat dengan sangat jelas, namun kromosom tidak akan terlihat karena pada saat itu kromosom masih berbentuk kromatin, di mana kromatin adalah benang-benang halus yang terdiri dari molekul DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel adalah N atau disebut haploid. Maka dari itu, pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hampir sama dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis terdiri dari 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, adapun fase-fasenya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telefase 1. Kemudian meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telefase 2.
Pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induknya atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Adapun ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat adalah genetika. Sifat-sifat yang diturunkan melalui sel-sel kelamin jantan dan sel-sel kelamin betina. Bagian-bagian yang berperan penting dalam penurunan sifat adalah inti sel, di mana pada inti sel terdapat kromosom. Kromosom itu sendiri adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus yang berfungsi untuk membawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel makhluk hidup mempunyai dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genetip, di mana genetip pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda yang akan menentukan sifat-sifat pada makhluk hidup tersebut. Pada dasarnya, genetip ini merupakan sifat makhluk hidup yang tidak terlihat. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Nah, siapa nih di antara kamu yang tahu siapa ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Genetika Modern? Nah, betul sekali, Bapak Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel ini adalah seorang biarawan di sebuah biara di Brunn, Austria, yang melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang ercis atau biasa disebut Pisum sativum. Kemudian hasil percobaan itu ditanam dan diamati. Mendel ini melakukan percobaan itu selama 12 tahun. Nah, tentu Mendel mempunyai alasan mengapa ia memilih kacang ercis sebagai bahan percobaannya. Nah, alasan yang pertama yaitu memiliki pasangan sifat beda yang mencolok. Yang kedua, melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Dan yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan itu berlangsung dengan cepat. Nah, yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Dari percobaan itu, Mendel menyusun beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama, setiap sifat pada organisme dikendalikan oleh satu pasang faktor keturunan, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Yang kedua, setiap faktor keturunan menunjukkan bentuk alternatif sesamanya. Misalnya nih, tinggi atau rendah, bulat atau keriput, kuning atau hijau. Kedua, bentuk alternatif inilah yang disebut dengan alel. Nah, yang ketiga, bila pasangan faktor itu terdapat bersama-sama dalam satu tanaman, maka faktor dominan akan menutupi faktor resesif. Nah, faktor resesif ini adalah sifat yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen pasangannya. Nah, yang keempat, pada waktu pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan faktor atau masing-masing alel akan memisah secara bebas. Nah, yang kelima, individu murni mempunyai alel sama, yaitu dominan saja atau resesif saja. Penemuan Mendel itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan nama hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Nah, hukum 1 Mendel ini dikenal juga dengan hukum segregasi bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid. Nah, selanjutnya hukum 2 Mendel. Hukum 2 Mendel menyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lainnya dalam dua pasang sifat atau lebih, akan diturunkannya satu pasang sifat itu yang tidak bergantung dengan sifat pasangan yang lain. Nah, hukum 2 Mendel ini dikenal juga dengan hukum asortasi bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan dihibrid atau lebih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga ataupun bentuk buah.
Pada persilangan monohibrid berlaku hukum pertama Mendel, karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lain. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominan penuh dan sifat dominan tidak penuh, atau biasa juga disebut dengan intermediate. Bagian yang pertama yaitu persilangan monohibrid dominan penuh. Persilangan monohibrid dominan penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan sifat gen yang lainnya. Nah, akibatnya itu sifat gen yang lebih kuat ini akan menutupi sifat gen yang lemah. Nah, gen yang memiliki sifat yang lebih kuat ini disebut dengan gen dominan, sedangkan gen yang memiliki sifat lemah ini disebut dengan gen resesif. Nah, dapat kita lihat pada contoh persilangan antara bunga mawar warna merah dengan bunga mawar warna putih. Nah, gen mawar merah ini atau M besar ini lebih kuat dibandingkan gen bunga mawar warna putih atau M kecil. Sehingga nantinya pada persilangan itu kita akan melihat perbandingan genotip dan fenotipnya. Bagian yang kedua yaitu persilangan monohibrid tidak penuh atau intermediate. Persilangan ini terjadi apabila dari kedua sifat gen tersebut sama-sama kuat, jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Kita lanjut ke jenis persilangan yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, berbeda dengan persilangan dihibrid yang memperhatikan dua sifat beda atau lebih. Nah, contohnya pada persilangan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Nah, pada persilangan dihibrid berlaku hukum kedua Mendel, karena pada saat pembentukan fenotip 2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Nah, penggabungan secara bebas itu maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah pembelahan sel merupakan proses di mana sel membelah diri menjadi dua bagian ataupun lebih. Sedangkan pewarisan atau hereditas merupakan penurunan sifat yang diturunkan dari induknya atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Sifat-sifat yang diturunkan oleh makhluk hidup itu melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.